kabar? Hari ini kita akan bahas struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Setelah menonton video ini, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik. Berikut cuplikan orientasi. Kedua, komplikasi, yaitu munculnya masalah hingga masalah memuncak. Berikut cuplikan komplikasi. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants, so that's what we use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced, as all things should be. I hope they remember you. Ketiga, resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Berikut cuplikan resolusi. God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave, became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we
We owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Pertama, kata ganti orang. Cerita fantasi menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Kata ganti yang digunakan contohnya aku, ia, kami, mereka, Naruto, Dora. Contoh, manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alpha. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Ruang dimensi alpha. Deskripsi latar. Cerita fantasi menggunakan kata yang mendeskripsikan latar seolah dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Deskripsi latar tempat, contoh. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Hutan mendeskripsikan latar tempat. Deskripsi latar suasana, contoh, saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Deskripsi latar waktu. Contoh, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak mengumpal. Longlongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Kata dengan makna kias. Makna kias merupakan pengibaratan atau pengandaian dan tidak berarti yang sebenarnya. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Kata hidungnya yang menjulang merupakan kata kias, karena tidak berarti sebenarnya. Kata tersebut merupakan penggambaran dari kata mancung dan digunakan untuk menambahkan kesan dramatis. Kata sambung urutan waktu. Kata sambung penanda urutan waktu digunakan untuk menjabarkan keterangan waktu pada alur cerita. Kata sambung penanda urutan waktu yang biasa digunakan misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, sebelum akhirnya. Contoh, 2 tahun kemudian Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita melalui masalah. Ungkapan keterkejutan merupakan efek yang menambahkan kesan dramatis untuk membawa pembaca ke dalam konflik yang diberikan. Contoh, tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka, menyeret Nabila pada dunia lain. Dialog atau kalimat langsung. Penggunaan dialog atau kalimat langsung digunakan untuk mendukung penggambaran latar dalam cerita. Contoh dialog. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Contoh kalimat tidak langsung. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Penggunaan dialog lebih dapat menggambarkan suasana yang terjadi. Tugas hari ini.
Berbahagialah orang yang mempunyai rasa penasaran karena mereka akan bertualang. Terima kasih, kunjungi terus kanal ini ya. Sampai jumpa kembali.